Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Anggelini Wijaya dari kelas PKPD 3, Gerugu Mawar 1. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS dari PKPD 1 dengan menjelaskan beberapa materi kepermukaan, diantaranya peta pita dan perjalanan, sejarah kepermukaan, serta upah buklat dan upah tuklat. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi peta pita dan peta perjalanan. Pengertian: peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita. Mengapa disebut peta pita? Karena kertas yang akan digambar digulung seperti pita mesin ketik. Peta pita dan peta perjalanan merupakan materi latihan kepermukaan yang sangat penting untuk mengembangkan rasa cinta alam dan penguasaan lingkungan, penerapan pengetahuan tentang skala, jarak, tanda-tanda alam, arah, dan sudut kompas, serta keterampilan bekerja secara kelompok dengan teliti, kompak, dan kebersamaan. Adapun kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan dibuatnya peta pita itu sendiri. Tujuan pembuatan peta pita antara lain: yang pertama, sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke suatu tempat, melintasi daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan akan tersesat. Kalau hal ini terjadi, maka dengan bantuan peta pita yang dibuat, dengan mudah kembali menuju posisi semula. Dalam hal ini, peta pita digunakan terbalik atau berlawanan arah dengan proses pembuatannya. Ketiga, sebagai dokumentasi perjalanan. Apabila suatu saat akan mengulangi kembali perjalanan melalui daerah yang sama, dengan bantuan peta pita, hal ini dengan mudah dilakukan. Keempat, sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman, peta pita dengan mudah dapat membuat peta daerah atau wilayah tertentu. Tinggal penyesuaian dengan skala yang diperlukan. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat peta pita yaitu kertas berupa gulungan, pensil, penggaris panjang atau segitiga, karet penghapus, busur derajat, kompas, jam tangan, tali sebagai pengukur jarak dekat. Untuk jarak jauh biasanya menggunakan langkah, alas dari triplek atau alat khusus pembuatan peta pita. Bentuk peta pita. Sebelum dimulai pembuatan peta pita, terlebih dahulu disiapkan kolom-kolom pada kertas untuk pembuatan peta pita. Kolom-kolom tersebut bentuknya bermacam-macam, tergantung selera si pembuat peta pita. Yang terpenting harus ada kolom untuk nomor, arah, jarak, dan gambar. Kolom nomor untuk menuliskan nomor urut yang membedakan daerah yang dilalui sesuai dengan arah jalannya. Dengan kata lain, nomor urut dibuat setiap berganti arah. Kolom waktu untuk mencatat waktu pemberangkatan dan waktu setiap kali berganti arah. Kolom arah untuk menuliskan angka derajat dan untuk membuat simbol panah atau arah panah selalu menunjuk arah utara. Kolom jarak untuk mencatat jarak yang dilalui, dinyatakan dalam meter atau kilometer. Pengukuran jarak dengan menggunakan tali atau langkah. Kolom kiri kanan peta pita untuk menggambar keadaan daerah di sebelah kiri dan kanan jalan yang dilalui dengan tanda peta yang berlaku pada peta topografi. Kolom keterangan untuk menerangkan keadaan daerah yang tergambar pada kolom gambar atau peta pita. Peta pita yang telah selesai dapat dijadikan data untuk membuat peta perjalanan. Peta perjalanan adalah turunan dari peta pita. Dari peta pita dibuat pada peta perjalanan.
Agar dapat diketahui bentuk rute perjalanan yang telah dilakukan, posisi tempat-tempat penting di sepanjang rute perjalanan, serta memudahkan jika rute perjalanan akan ditempuh lagi untuk membentuk berbagai keperluan. Kegunaan peta perjalanan hampir sama dengan peta pita, yaitu sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan, sebagai dokumentasi perjalanan, sebagai pedoman membuat peta wilayah. Cara pembuatannya, yang pertama, tetapkan skala peta yang representatif. Yang kedua, tetapkan titik sasaran. Ketiga, tetapkan sasaran balik. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan. Praja Muda Karana atau yang sering disingkat dengan Pramuka merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nama dari pendiri dari gerakan Praja Muda Karana ini adalah Badan Powell, yang hingga saat ini ditetapkan sebagai Bapak Pandu sedunia, karena ialah yang mendirikan kegiatan pramuka dan mengembangkannya hingga menjadi sekarang ini. Sejarah pramuka di dunia. Pada awal abad ke-20, sejarah pramuka di dunia ini dimulai. Pada tahun 1907 silam, Baden Powell telah menjadi seorang letnan jenderal tentara Inggris dan kemudian ia membuat sebuah kegiatan berkemah dalam konteks pramuka di salah satu pulai di negara Inggris. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pramuka. Pramuka atau kepanjangan dari Praja Muda Karana merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sejarah berdirinya pramuka. Nama dari pendiri dari gerakan Praja Muda Karana ini atau pramuka adalah Baden Powell, yang hingga saat ini ditetapkan sebagai Bapak Pandu sedunia, karena ialah yang mendirikan kegiatan pramuka dan mengembangkannya hingga menjadi sekarang ini. Sejarah pramuka di dunia. Pada awal abad ke-20, sejarah pramuka di dunia ini dimulai. Pada tahun 1907 silam, Baden Powell telah menjadi seorang letnan jenderal tentara Inggris dan kemudian ia membuat sebuah kegiatan berkemah dalam konteks pramuka di salah satunya di negara Inggris. Tahun berikutnya, ia pun menulis buku yang isinya adalah prinsip dasar dari kepramukaan. Setelah buku tersebut terbit, maka muncullah gerakan pramuka yang kita kenal sampai saat ini. Sejak itu, mulailah bermunculan organisasi pramuka yang juga dikenal di negara lainnya selain Inggris, termasuk di negara Indonesia. Awalnya, gerakan pramuka hanya terbatas oleh laki-laki saja, dan baru di tahun 1912 lah perempuan diperbolehkan mengikuti gerakan ini, karena diprakarsai oleh istri Baden Powell. Baru di tahun 1916, organisasi ini terus berkembang, yang ditandai dengan berdirinya organisasi pramuka, yang dimana organisasi ini juga dibantu oleh buku The Jungle Book dalam mempelajari pramuka. Anak-anak remaja 17 tahun dikumpulkan oleh Baden Powell untuk organisasi kepramukaan lainnya. Organisasi itu berdiri di tahun 1918. Baden Powell juga menciptakan buku. Di tahun 1922, ia menerbitkan buku yang isinya menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hampir di sepanjang hidupnya. Sampai kemudian, pemuda itu menemukan kebahagiaan dalam hidup. Buku itulah yang menjadi inspirasi dalam mengembangkan gerakan pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan sejarah pramuka di Indonesia? Sejarah ini dibagi menjadi 3 masa di Indonesia, yang diantaranya yaitu
Pertama, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, gerakan pramuka juga dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Pada saat itu, namanya masih Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dia menurut beberapa tokoh saat itu organisasi tersebut bisa membentuk karakter masyarakat Indonesia yang masih dijajah. Maka bertambahlah organisasi lainnya yang menjadi semangat bangsa Indonesia saat itu, terutama setelah lahir Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia semakin yakin dengan kemerdekaan merdeka dengan banyaknya organisasi tersebut. Organisasi yang ada memberi kesadaran pada bangsa Indonesia bahwa Indonesia bisa bersatu dengan gerakan-gerakan yang ada. Dibentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia di tahun 1931 yang berubah menjadi BPPKI di tahun 1936. Kemudian, organisasi itu membuat acara kemah yang diberi nama Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMOEM. Perkino inilah yang menjadi cikal bakal atau awal mula dari dibentuknya Jambore sampai saat ini. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Gerakan pramuka masih terus bertahan sampai di masa penjajahan Jepang. Ketika tentara Jepang menyerang Belanda, saat itulah Kepanduan Indonesia ditarik ke organisasi yang didirikan oleh Jepang seperti PETA, Keibondan, dan Seinendan. Selain itu, Jepang juga tidak memperbolehkan adanya partai atau organisasi yang didirikan di Indonesia. Kepanduan Indonesia dianggap sebagai gerakan yang berbahaya karena hal itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, Perkino II tetap dijalankan di Indonesia dengan tujuan untuk mengusir tentara Jepang dari Indonesia. Ketiga, sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Organisasi Pandu Rakyat Indonesia kembali didirikan pada tahun 1945 setelah merdeka di kota Solo. Organisasi ini juga menjadi sebuah wadah yang dimana beberapa anggotanya memerlukan anggota dari Kepanduan Indonesia. Ada sekitar 100 organisasi Kepanduan Indonesia di tahun 1961 dan dibagi menjadi 3 federasi organisasi. Ketiga federasi dari Kepanduan Indonesia ini diantaranya yaitu Persatuan Putra-Putri Indonesia, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan juga Ikatan Pandu Indonesia. Gerakan pramuka ini baru diperkenalkan secara resmi pada bangsa Indonesia di tanggal 14 Agustus 1961 yang kemudian tanggal tersebut dijadikan Hari Pramuka di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang harus mengenal sejarah pramuka sejak awal di Indonesia. Kita juga akan lebih menghargai setiap organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Karena dengan dibentuknya organisasi tersebut, maka terbentuklah karakter yang ada di setiap orang serta memberi pengalaman yang berharga bagi Indonesia. Yang ketiga, materi upabuklat dan upatuplat atau upacara pembukaan dan penutupan latihan. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka atau ADGP. Unsur-unsur pokok dalam upacara gerakan pramuka ialah bentuk barisan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan, dan doa. Berikut adalah tata upacara dalam pasukan pramuka penggalang. Pertama, upacara pembuka latihan. Perlengkapan upacara: 1. Bendera merah putih. 2. Tiang bendera atau tongkat yang disambung 3. 3. Teks Pancasila. 4. Teks Dasadharma. Pelaksanaan upacara: 1. Pemimpin upacara atau pratama 1 orang. 2. Pembina upacara 1 orang.
3. Pengibar bendera 3 orang. 4. Pembaca Dasa Dharma 1 orang. Persiapan 1. Pemeriksaan kerapian absensi oleh masing-masing pimpinan regu. 2. Pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. 3. Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. 1. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Sebelum melaporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. 2. Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan staf. 4. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. 6. Pengibaran bendera merah putih dan oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. 7. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. 8. Pembacaan Dasa Dharma oleh yang bertugas. 9. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. 10. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 11. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 12. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Adapun upacara penutupan latihan. Perlengkapan upacara yang dibutuhkan yaitu bendera merah putih dan tiang bendera atau tongkat yang disambung 3. Pelaksanaan upacara. 1. Pemimpin upacara atau Pratama 1 orang. 2. Pembina upacara 1 orang. 3. Penurun bendera 3 orang. Persiapan. 1. Memeriksa kerapian oleh masing-masing pimpinan regu. 2. Pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. 3. Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Adapun pelaksana upacara penutupan latihan. 1. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. 2. Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan berstaf. 4. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. 6. Penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Saat penurun bendera kembali ke tempatnya, tidak boleh balik kanan. 7. Kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. 8. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 9. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 10. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 11. Pratama membubarkan barisan upacara. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat. Bagi yang menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kesalahan dalam berkata-kata,
Saya memohon maaf, karena saya juga hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.